apalagi tahun depan, momen-momen ada pemilihan daripada pesta demokrasi. Sekarang sudah mulai hiruk pikuk panas getirnya daripada sebuah pernyataan, statement dan sebagainya yang bersifat politik, bisa memanaskan suasana dan keadaan. Maka menjadi pribadi seorang negarawan muslim yang baik, sebagai bangsa yang terbaik, jangan terpancing atas provokasi yang sifatnya dapat menimbulkan kerusuhan, menimbulkan konflik internal dan eksternal. Kita betul-betul mengambil hikmah bagaimana contoh pribadi baginda Nabi, menjadi pribadi mukmin yang tidak mudah balas dendam, yang tidak mudah untuk melakukan suatu perbuatan yang kiranya melanggar daripada ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lagi dan lagi tentunya, meski dalam cuaca yang kurang mendukung, cuaca yang mendung, suasana yang cukup dingin di luar sana, namun sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam curahan nikmat dan karunia, sehingga alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita mampu dimudahkan oleh Allah memenuhi seruan panggilan muadzin guna melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ini bagian daripada salah satu kewajiban kita sebagai mukmin, sebagai seorang muslim sejati. Jikalau Allah memanggil sebagai hamba yang tentu dimuliakan Allah, sungguh merasa mulia jikalau menjadi tamunya yang maha mulia, menjadi tamu zat yang maha mulia. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memuliakan kita. Oleh karenanya bersyukurlah kita menjadi hamba Allah yang mulia, menjadi tamunya Allah yang mulia, menjadi tamunya Allah yang maha mulia. Oleh karenanya kita bersyukur. Lebih-lebih nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu agama yang sangat mulia, yaitu dinul Islam. Oleh karena itu hadirin, sudah menjadi sebuah ketetapan, kelayakan bagi kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa bersyukur. Dan wujud syukurnya tentunya dengan apa hadirin? Yaitu dengan segala ibadah, bentuk ibadah, rutinitas dan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Setidaknya kita sebagai hamba Allah bukan hanya jin, diciptakan oleh Allah untuk senantiasa mengabdi, menyembah, beribadah, bersujud hanya kepada Allah. Inilah wujud syukurnya kita sebagai hamba Allah, diberikan sebuah amanah yang besar, yaitu ad-dinul Islam. Untuk apa? Mengiringi langkah kita dalam beribadah kepada Allah. Kedua kalinya salam dan taslim senantiasa mudah-mudahan tercurahkan
keajaiban junjungan kita, panutan uswah terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun para ahli keluarga, para sahabat pun mudah-mudahan kita selaku umatnya, pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran dan risalahnya kelak yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita dimudahkan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian khatib berwasiat pada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jamaah Jumat sekalian untuk bersama kita senantiasa mengistiqomahkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Itulah sebenar-benarnya takwa diri. Oleh karenanya hadirin, mari kita bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bukan hanya pada momen-momen bulan-bulan haram yang mungkin kita sudah lewati. Mungkin akhir lalu bulan Muharram sudah kita lewati. Kita bertakwa bukan hanya pada momen-momen bulan haram, 4 bulan haram. Ataupun kita bertakwa mau memakmurkan masjid bukan hanya pada bulan suci Ramadan saja. Tapi bulan-bulan lain, hari-hari lain pun kita dituntut untuk menjadi pribadi yang takwa, yang taat, patuh, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka bertakwa ini butuh sebuah usaha dan upaya. Melalui contoh sunnah baginda Nabilah, kita dapat tertuntun menjadi hamba yang mampu menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui figur baginda Nabilah, kita akan mendapatkan daripada keselamatan. Tidak mungkin kita menjadi hamba yang takwa tanpa tuntunan, tanpa contoh, tanpa teladan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kita di penghujung akhir bulan Safar ini hadirin, seharusnya pun dapat bisa mengambil hikmahnya dari bulan Safar. Esensi daripada bulan Safar bukan hanya dimaknai sebagai bulan di mana masyarakat jahiliyah yang terdahulu itu memaknainya sebagai bulan yang kosong, sehingga begitu banyak orang jahiliyah mengkosongkan rumah-rumahnya. Apakah itu karena tidak ada perbekalan makanan yang sudah habis, sehingga mereka berkeliaran untuk bersafar mencari penghidupan, mencari sumber-sumber penghidupan, atau bahkan mereka mulai melakukan hal-hal buruk, berperang dan sebagainya. Setelah keluar daripada bulan haram, 4 bulan haram bukan hanya saja dimaknai sebagai penghormatan oleh orang Islam, tetapi orang-orang zaman jahiliyah dulu memaknai bulan haram itu dengan tidak melaksanakan yang namanya perselisihan, perperangan, pertumpah darahan. Tetapi saat keluar daripada bulan haram, 4 bulan yang diharamkan, maka mereka mulai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga di mana bulan Safar yang penuh dengan kosong, seharusnya kita orang Islam, seorang mukmin tidak kosong dengan amaliyah kebaikan, amaliyah ketakwaan, amaliyah yang sifatnya adalah praktek daripada ajaran atau keilmuan daripada agama Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karenanya kita di akhir penghujung bulan Safar ini kita akan memasuki detik-detik, hari-hari, yaitu bulan di mana kita akan menyambut, yaitu mungkin 2 pekan lagi kurang lebih, kita umat Islam seluruh dunia, khususnya di Indonesia, akan merayakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari peringatan dilahirkannya sosok manusia terbaik yang menjadikan diri kita ini alhamdulillah mampu diberikan amanah untuk senantiasa bagaimana melaksanakan ajaran Islam. Melalui contoh baginda Nabi, melalui ajaran baginda Nabi, kita insyaAllah akan diberikan kemudahan atas rahmat Allah. Hadirin, baginda Nabi yang sering kita peringati lewat acara-acara Maulid Nabi, mulai bulan
mungkin esok hari Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, begitu banyak orang melaksanakan acara-acara maulid. Dan ini adalah wujud tanda bahagia, sukacitanya kita. Kalau pamannya saja yang berbahagia merayakan sukacita atas kelahiran Nabi, diberikan jaminan rukhsah keringanan atas adab setiap hari Senin, hari kelahiran baginda Nabi, dikuranginya daripada adab kuburnya, siksa kuburnya. Bagaimana kita sebagai umat Islam yang mengaku betul-betul baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin, sebagai suri teladan terbaik bagi kita, tentu kita akan mudah mendapatkan syafaat baginda Nabi, apalagi kita selalu seiring setiap harinya senantiasa bersolawat minimal 17, minimal kita melaksanakan dalam sholatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, momentum daripada nanti contoh baginda Nabi sejatinya bagaimana kita bisa mengimplementasikan akhlak baginda Nabi nanti. Karena baginda Nabi SAW diutus tidak lain dan tidak bukan adalah untuk bagaimana menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku, kata Allah, turunkan daripada utus baginda Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah rahmatan lil alamin. Maka seketika dalam sebuah tarikh Islam, sejarah Islam, saat kaum Taif melempari baginda Nabi, maka ditawarkan daripada gunung-gunung di sebelahnya untuk memberikan azab kepada kaum Taif yang menolak daripada baginda Nabi. Tetapi darah yang keluar, tetesan darah yang keluar dari dahi Nabi di seluruh tubuh baginda Nabi ditutupi, jangan sampai tercecer ke muka bumi, sehingga bumi ini akan memberikan bantuan azab kepada para kaum Taif. Tetapi Nabi menolaknya tawaran daripada para malaikat penjaga gunung pun, sehingga beliau menyampaikan kurang lebihnya bahwa Nabi adalah diutus untuk rahmatan lil alamin. Bagaimana itu pun pada zaman sekarang, hadirin, seyogyanya kita, walaupun mungkin kita mulai memasuki bulan-bulan, apalagi tahun depan, momen-momen ada pemilihan daripada pesta demokrasi, dari sekarang sudah mulai hiruk pikuk panas getirnya daripada sebuah pernyataan, statement dan sebagainya yang bersifat politik, bisa memanaskan suasana dan keadaan. Maka menjadi pribadi seorang negarawan muslim yang baik, sebagai bangsa yang terbaik, jangan terpancing atas provokasi yang sifatnya dapat menimbulkan kerusuhan, menimbulkan konflik internal dan eksternal. Kita betul-betul mengambil hikmah bagaimana contoh pribadi baginda Nabi, menjadi pribadi mukmin yang tidak mudah balas dendam, yang tidak mudah untuk melakukan suatu perbuatan yang kiranya melanggar daripada ajaran Islam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita siap-siap menyambut bulan Rabiul Awal, bukan hanya kita menyambut pesta poranya semata, tapi betul-betul bagaimana akhlakul karimah baginda Nabi betul-betul dapat tertanam, terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi pribadi hamba mukmin, umat baginda Nabi yang senantiasa dirindukan baginda Nabi kelak yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar mengakui diri sebagai umat baginda Nabi, tapi tidak diakui umat Nabi oleh beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat baginda Nabi yang betul-betul kelak diakui oleh baginda Nabi dan akan diberikan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.